Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Prambodo dengan NIM 2296884. Saya berasal dari kelas 22 IK 05 angkatan 22, sarjana 1 Ilmu Komunikasi. Kemudian saya berasal dari Yogyakarta, namun dulu saya besarnya di Papua. Usia saya pada saat ini 19 tahun, tapi pada tahun ini 2024 saya berusia 20 tahun dan saya berkelahiran 2004 seperti itu. Saya pernah menjadi pemimpin organisasi di SMA Negeri 2 Yogyakarta, yaitu SMA saya itu sendiri. Pada saat itu jenis organisasinya ialah organisasi siswa dengan sistem kerohanian Islam ataupun Rohis, yang mereka mengelola program kerja untuk hal yang bersangkut pautkan dengan dunia Islami pada saat itu. Dan saat itu juga eh, organisasi Rohis ini berkelana di bagian internal dan eksternal, yaitu di mana internal itu ialah pada aspek sekolah SMA saya itu sendiri, dan juga pada masa eksternal pada lingkup eksternal itu di mana pada aspek SMA dengan lingkup yang luas, yaitu se-Jogja seperti itu. Kemudian saya mempunyai visi misi dan juga strategi pada tentunya untuk mengembangkan organisasi saya, organisasi Rohis, kepada anggota-anggota saya, yaitu visinya ialah menjadikan karisma ataupun kerohanian Islam Semada itu sebagai tempat atau wadah untuk membentuk karakteristik masyarakat Muslim Semada yang kafah dan menjadikan karisma, yaitu organisasi Islam kerohanian Islam SMA Negeri 2 Yogyakarta sebagai tempat untuk menyebarkan dakwah serta memberikan ilmu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah terhadap masyarakat Muslim Semada dengan berbagai kreativitas yang modern. Dimana pada saat itu banyak anggota saya yang bertanya-tanya mengenai visi ini, karakteristik Semada yang kafah itu seperti apa, seperti itu. Dan kami ataupun saya ini menjelaskan bahwa ya karakteristik Semada yang kafah itu Semada Muslim yang sebenarnya. Dan saya melihat bahwa itu tidak relevan dengan dunia SMA, dunia pada masa SMA, dan saya hanya menjelaskan kepada teman-teman yang lain itu juga untuk senantiasa meningkatkan dan taati kinerja untuk proker dalam perihal organisasi Rohis ini sendiri gitu. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara ya tentunya beribadah seperti itu. Kemudian saya punya misi, yaitu mengajak warga Muslim Semada untuk mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan ilmu serta iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lingkup kami ataupun saya untuk melakukan misi ini adalah ya tentunya semua warga Muslim yang ada di SMA Negeri 2 Jakarta. Jadi mulai dari siswa angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12, serta guru dan karyawan yang Muslim seperti itu. Jadi target saya untuk melakukan program kerja saya ini adalah untuk semua warga Muslim yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Jadi semua warga Muslim yang ada di SMA Negeri Yogyakarta ini terdampak terhadap misi atas visi saya untuk program kerja di organisasi Rohani Islam itu sendiri seperti itu. Yang kedua, ikut berpartisipasi untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam dan berdakwah melalui berbagai media, maupun media sosial ataupun media secara langsung. Jadi saya waktu itu strateginya ya kami menyampaikan program kerja kami melalui media sosial tentunya. Jadi kami mempunyai media sosial itu sendiri yang namanya Karisma Activity, dan kami menjelaskan program kerja dan melakukan program kerja tersebut secara langsung. Jadi dampak nyata, dampak konkretnya itu ada gitu. Jadi tidak hanya dibayang-bayangkan saja, tapi ya benar-benar semua warga Muslim yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta itu ya merasakan dengan langsung program kerja dari kami itu sendiri seperti itu. Yang ketiga, mendorong semangat serta komitmen anggota Karisma dalam berdakwah kepada warga Muslim SMA Negeri 2 Yogyakarta. Nah, kami mendorong ataupun saya itu mendorong semangat serta komitmen dengan cara saya berbaur secara langsung dengan mereka dan melakukan proses pendekatan diri itu dengan mereka itu sendiri. Jadi pada saat itu anggotanya ada 100 orang dan saya satu persatu mendekati
mereka satu sama lain. Jadi kita bertukar pikiran secara terbuka, kita melakukan evaluasi antar individu secara terbuka, dan tidak adanya sebuah sikap pendendam dalam hal tersebut. Jadi memang benar-benar saya melakukan itu dengan cara terbuka, dan saya terjun langsung untuk mendekati mereka semua seperti itu. Kemudian bagaimana proses Anda pada saat mulai memimpin? Ya, awalnya saya tidak tahu apa itu dunia kepemimpinan, jadi saya bertanya kepada kakak kelas saya untuk menjelaskan secara langsung apa job desk saya sebagai ketua pada saat kelas 10 itu, seperti itu. Dan hal tersebut bisa dilakukan, dan hal tersebut bisa membuat saya mendapatkan insight baru untuk mendekatkan diri dengan mereka semua. Jadi saya benar-benar melakukan cara di mana saya ini harus mendekati mereka dulu nih, baru saya melakukan dan menjelaskan proker apa saja yang harus dilakukan oleh mereka, seperti itu. Jadi hal yang menurut saya lebih penting itu adalah chemistry antar anggota dan juga pemimpin terlebih dahulu untuk melakukan proker yang lebih baik, proker yang lebih bagus. Jadi mereka tuh bekerjanya nyaman, tidak adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap sebuah anggotanya, seperti itu yang saya lakukan. Dan hal tersebut menjadi bagus, dan alhasil proses saya dalam menjelaskan kepada anggota saya terkait visi misi ataupun program kerja yang harus dilakukan itu mulus. Jadi tidak adanya tekanan tersebut menjadi, kita ini nggak ada jaraknya, kita ini nggak ada gapnya. Saya merasa bahwa itu menjadi hal yang baik sebagai seorang pemimpin, di mana ya tidak ada jarak ataupun gap antara anggota dan pemimpin. Itu merupakan hal yang bagus, tapi tidak lupa sebagai pemimpin harus tegas dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap anggotanya, dan apa yang atas yang dilakukan dari pemimpin ini terhadap anggotanya. Jadi ya tetap ada rasa tegas dan tanggung jawabnya, walaupun kita nggak ada jarak ataupun gapnya. Jadi nggak ada formalitas yang ada di antara lingkup kerohanian Islam pada saat itu, seperti itu. Jadi saya berhasil menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan sosial organisasi yang baik, di mana organisasi yang lain ini ingin meniru cara saya dalam menyampaikan visi misi dan strategi saya untuk mencapai sebuah kenyamanan tersebut, seperti itu. Kemudian ya tidak lain tidak bukan, pasti organisasi ada masalah bagian internal atau eksternal. Di mana internal pada saat itu contohnya ialah pada saat saya ingin melakukan program kerja yang besar, tentunya butuh dana yang lebih besar, dan masalahnya yaitu ya di dana tersebut ada beberapa oknum yang tidak terima dengan urunan dana yang besar. Akhirnya mereka menyebarluaskan kejelekan kami sebagai organisasi ROIS ini, bahwa kita palak gitu, padahal tidak adanya unsur tersebut. Kemudian saya mengajak ketemu dengan oknum tersebut dan berbicara baik-baik. Kita menerima saran dan kritik mereka, dan tentunya ada solusi di dalamnya. Ya, solusinya ialah pada saat itu ya kita mengurangi dananya, dan kita mendengarkan apa keluh kesah mereka. Kemudian di bagian eksternal, ROIS ini pada saat itu pada anggapannya ialah banyak anggota yang menjabat di organisasi lain juga, contohnya OSIS dan NPK tadi, dan mereka merasa bahwa mereka lebih nyamannya di ROIS, di lingkup ROIS, yang hasil OSIS dan NPK ini ditinggalin gitu. Dan ya tentunya saya melakukan sebuah tindakan yang harus saya lakukan sebagai pemimpin. Saya mengajak ketemu dengan 3 pemimpin organisasi, yaitu OSIS, NPK, juga oknum ini tadi gitu. Jadi mereka berbincang satu sama lain, saya memberikan solusi juga. Dan solusi yang bisa saya lakukan pada saat itu ialah saya ingin anggota oknum ini untuk seimbang dalam memberikan waktu dan juga manajemen sikap dia gitu. Jadi tidak hanya di ROIS doang, dan tidak hanya di OSIS ataupun NPK doang, seperti itu contohnya. Kemudian gaya apa yang saya pakai pada saat itu? Saya memakai gaya demokratis, karena pada situ saya tidak tahu tentang gaya kepemimpinan, tapi saya sekarang mulai belajar, dan saya tahu bahwa gaya yang saya lakukan pada saat itu, gaya kepemimpinan saya lakukan pada saat itu, yaitu demokratis. Saya bisa dibilang seperti itu karena pada saat itu juga saya mendengarkan saran dan kritik dari anggota-anggota saya secara terbuka. Jadi kita ada hubungan komunikasi dua arah secara langsung, dan tentunya tidak adanya jarak tersebut yang membuat saya merasa bahwa saya bisa dekat dengan anggota-anggota saya, seperti itu. Dan kemudian saya juga memberikan komitmen yang baik kepada anggota saya,
begitu juga dengan sebaliknya gitu. Jadi pada saat ada masalah internal yang terjadi pada anggota saya langsung turun langsung dan saya langsung memberikan saran seperti itu. Ya intinya eh, saya mempercayai anggota saya dengan tinggi dan tidak adanya meletakkan tanggung jawab sih sebenarnya, tapi saya percaya bahwa mereka bisa melakukan itu dengan baik seperti itu, karena ya tadi jarak antara saya dengan anggota saya ini dekat banget dan tidak ada segi formalitas yang bisa dibilang saya kaku orang seperti itu. Jadi tidak ada hal tersebut gitu ya, tapi tetap saya tegas dan melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin seperti itu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pengalaman saya mungkin bisa dibilang seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.